Okay. Too much social pressure. Jadi terlalu banyak tekanan sosial. It is not just the number of choices that has increased exponentially. Bukan hanya jumlah dari pilihan-pilihan kita yang sudah meningkat secara drastis ya. It is also the strength and the number of advice influences, tetapi juga kekuatan dan jumlah dari pengaruh-pengaruh luar on our decision that has increased, yang juga sudah meningkat. While much has been said and written, while much has been said and written ya, di saat banyak yang sudah diucapkan dan sudah ditulis tentang bagaimana hyperconnected we now are, bagaimana terlalu terhubungnya kita ya saat ini, and how distracting this information overload can be, dan bagaimana bisa sangat mengganggu informasi yang berlebih saat ini ya. The larger issue is how our connectedness, masalah lebih besarnya adalah bahwa bagaimana keterhubungan kita itu has increased the strength of a source of social pressure, juga sudah meningkatkan kekuatan dari tekanan sosial. Today, thank you for sending the roses ya kak. Dibantu tap-tap layar buat yang belum follow, boleh follow ya. Oke. Jadi kita sampai di today, technology has lowered the barriers for others. Saat ini teknologi itu sudah sudah membuat batas-batas ya. Batas-batas antara kita itu menjadi lebih rendah satu dengan yang lain. Thank you for the likes, thank you ya. Thank you for the roses too. Saat ini teknologi telah membuat batas-batas kita itu menjadi lebih rendah for others to share their opinion about, kepada batas-batasnya menjadi lebih rendah untuk orang lain untuk berbagi pendapat mereka tentang what we should be focusing on, tentang apa yang harusnya kita fokuskan ya. It's not just information overload, it is opinion overload. Jadi saat ini bukan hanya informasi yang sedang berlebih, tetapi pendapat-pendapat juga saat ini sudah berlebih ya. Next, the idea that you can have it all. Ide atau gagasan mengenai Anda bisa memiliki segala sesuatu. The idea that we can have it all. Ide atau gagasan bahwa kita bisa memiliki segala sesuatu and do it all is not new. Ide bahwa kita bisa memiliki segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu itu bukan sesuatu yang baru ya, disebutkan di sini. This might has been peddled for so long. Mitos ini sebenarnya udah ada sejak lama ya. I believe virtually everyone alive today. Saya percaya dengan tulus ya bahwa setiap orang yang hidup saat ini is infected with it ya. Jadi terpengaruh ya, terinfeksi ya. Di sini terpengaruh dengan gagasan ini. It is sold in advertising. Dijual di iklan-iklan. It is championed in corporation ya, jadi bahkan dijunjung tinggi di perusahaan-perusahaan. It is embedded in job description, bahkan dia termasuk dalam tugas-tugas dari suatu pekerjaan that provide huge list of required skills, yang memberikan daftar yang besar dari kemampuan-kemampuan yang diperlukan, and experience as a standard, dan juga satu pengalaman sebagai standar ya. It is embedded in university application. Dia juga bahkan udah ada ya di saat kita melamar di universitas, that requires dozen of extracurricular activities, yang membutuhkan begitu banyak aktivitas ekstrakurikuler ya. What is new is how especially damaging. Yang baru adalah bahwa seberapa merusaknya this might it is today ya.
In a time when choices and expectation have increased exponentially, di saat bahwa pilihan dan juga harapan telah meningkat secara drastis, it result in stressed people trying. Jadi hal ini dia berdampak kepada wait mana ya? Where is that? Trying to cram yet more activities into their already overscheduled life, ya. Jadi ini membuat orang merasa tertekan, ya, dan mereka itu cram, ya. Mereka itu menumpuk semakin banyak aktivitas terhadap schedule mereka yang sebenarnya sudah penuh, ya. It creates corporate environments that talk about work-life balance, ya. Hal ini menciptakan kerjasama dalam lingkungan yang menceritakan tentang keseimbangan antara hidup dan juga pekerjaan. But still expect their employees to be on their smartphones, tetapi tetap mengharapkan agar pegawai-pegawai mereka berada selalu menggenggam, selalu ready, ya, dengan handphonenya, ya, 24 jam dalam seminggu, ya, atau 24 jam dalam 365 hari, which is every day, every moment gitu, ya. Okay, next. The word priority came into the English language in 1400s. Kata prioritas itu masuk ke dalam bahasa Inggris, oke? Itu di tahun 1400-an. It was singular. Kata prioritas itu dia maknanya itu tunggal, ya. I'll be adding a little bit light. Aku tambahin cahaya dikit, ya. Oke. Now it looks better. Okay. And it was singular, ya. It meant the very first or prior thing, yang berarti bahwa hal yang paling utama, yang paling pertama dan terutama, ya. It stays singular for the next 500 years. Kata tersebut terus bermakna tunggal untuk 500 tahun ke depannya. Baru only in the 1900s did we pluralize the term and the word. Baru pada tahun 1900-an kita membuat kata prioritas itu menjadi plural, ya, atau jamak. And start talking about priorities, dan kita mulai berbicara mengenai prioritas kita. Illogically, secara tidak logisnya, we reason that by changing the word we could bend reality, ya. Jadi kita berpikir bahwa, kita beralasan bahwa dengan mengubah suatu kata, kita bisa mengubah realitas juga. Somehow we would now be able to have multiple first things. Dan kita saat ini bisa memiliki beberapa hal yang kita sebut prioritas atau beberapa hal yang utama, ya. Okay. People and companies routinely try to do just that, ya. Jadi banyak orang dan juga perusahaan-perusahaan yang secara rutin melakukan seperti itu. One leader told me of his experience in a company. Jadi seorang pemimpin memberitahukan kepada saya tentang pengalamannya di sebuah perusahaan that talk yang berbicara mengenai Pri 1, Pri 2, Pri 3, Pri 4, ya. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4, dan Pri 5, which prioritas 5, ya. This gave the impression of many things being the priority, but actually meant nothing was. Hal ini memberikan kesan bahwa banyak hal adalah prioritas kita, tetapi sebenarnya
tidak berarti apa-apa ya. But when we try to do it all, iya. Oke. Namanya Kak siapa ya? Aku Kak Cinta ya. Nama aku Cinta. Salam kenal. Oke, Kakak di mana Kak tempatnya? Aku dari Lombok. Oh, Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Oke, oke. Adik dari mana, Dik? Pekanbaru. Oh, enggak. Banyak penontonnya nggak di situ? 6, 7. Tak, enggak gitu banyak. Aku juga baru mulai live ya beberapa. Kayaknya terlalu kecil ya tulisannya. Tapi bagus. Di Kayaknya harus Lombok, lebih di zoom biar lebih jelas. oke. Kalau sekarang gimana? Udah lebih besar lagi? Ya, ada agak jelas. Oke. Oke, ditambahin buku aja di bawah. Boleh kita sambil-sambil PK ya? Oh, silakan, silakan. Oke, aku lanjut baca ya, Kak. Oke, oke. Oke. Um, Next we are but when we try to do it all and have it all, di saat kita mencoba untuk melakukan semua hal itu atau memiliki semuanya, we find ourselves making trade-off at the margin that we would never take on. Ya, jadi kita mulai merasa bahwa kita sebenarnya sedang menukar sesuatu dengan sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak bisa pikul gitu loh, as a intentional strategy, sebagai strategi intensional kita. When we don't purposely and deliberately choose where to focus our energy and times, saat kita tidak dengan sengaja kita memilih ya, kita memilih kemana waktu dan juga energi kita untuk pergi atau berada. Other people, orang lain, our bosses, bos kita, our colleagues, teman-teman kita, our clients and even of our families, klien ataupun bahkan keluarga kita would choose for us. Mereka yang akan memilih untuk kita. And before long, dan tidak akan lama dari situ, we all have lost sight of everything that is meaningful and important. Kita akan mulai kehilangan pandangan akan segala sesuatu yang penting dan juga berarti untuk kita. We can either make our choices, deliberately. Kita bisa membuat pilihan kita ya secara baik, secara tegas, atau allow other people agendas to control our life, atau ya kita biarin agenda atau keinginan orang lain untuk mengontrol kehidupan kita. Once an Australian nurse named Bronnie ya, pada suatu saat ada seorang perawat ya asal Australia bernama Bronnie Ward, who cared for people in the last 12 weeks of their life. Jadi dia merawat orang-orang di akhir 12 minggu dari kehidupan mereka. Recorded that most often discussed regrets. Jadi dia merekam penyesalan-penyesalan yang paling disesalkan oleh orang-orang yang hampir meninggal ini. At the top of the list, jadi pada nomor 1 dari daftar yang mereka buat adalah I wish I would have courage to live a life true to myself ya. Jadi saya berharap saya sudah ya memiliki keberanian. Saya berharap saya sudah memiliki keberanian untuk hidup ya, hidup jujur kepada diri sendiri, not the life other people expected. Bukannya saya hidup
bergantung dengan apa yang orang inginkan saya untuk lakukan ya. This requires, jadi hal ini mengharuskannya, not just this one I'm not sure what is it. Not just habsively say no. Jadi hal ini bukan hanya berarti kita hanya untuk bisa mengatakan tidak ya, hanya untuk mengatakan tidak, but purposefully, deliberately, tapi secara ini ya, secara secara sengaja dengan tegas gitu ya, kita bertujuan dan secara strategi juga ya. Jadi maksudnya dengan strategi eliminating the non-essential. Kita menghapus segala sesuatu yang tidak penting ya. And not just getting rid of the obvious time waster. Dan tidak hanya kita tidak hanya kita di mana tadi Ustaz? And not just getting rid of the obvious time waster. Tidak hanya kita menyingkirkan secara nyata hal-hal yang merupakan sesuatu yang bersifat membuang waktu, but cutting out some really good opportunities as well. Tapi kita juga harus menghentikan ya kesempatan-kesempatan yang bagus juga. Instead of reacting to the social pressure, jadi daripada kita bereaksi terhadap tekanan sosial yang pulling you to go into million direction, yang menarik kita untuk pergi ke arah yang berbeda, you will learn a way to reduce. Ya. Anda akan belajar sebuah cara untuk mengurangi, to simplify. Iya kakak ya. Oke, siap kakak. Thank you. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya. Okay, and focus on what is absolutely essential by eliminating everything else. Dan juga fokus kepada apa yang benar-benar penting dengan menghapus atau menghilangkan segala sesuatu yang lain atau mengesampingkannya, eliminating. Next, you can think of this book doing for your life. You can think of this book doing for your life and career what a professional organizer can do for your closet ya. Jadi Anda bisa membayangkan ya bahwa Anda bisa membayangkan apa yang buku ini bisa lakukan untuk kehidupan Anda dan karir Anda seperti seorang professional organizer ya bisa lakukan kepada lemari Anda. Think about what happens to your closet when you never organize it. Pikirkan bagaimana dengan apa yang terjadi dengan lemari pakaian Anda jika Anda tidak pernah mengaturnya. Does it stay neat? Apakah itu selalu rapi? And tidy with just those few outfits you love? Apakah itu selalu rapi ya? Tidy, neat is the same, rapi. Dengan with just those few ya outfits you love to wear. Dengan beberapa pakaian yang Anda pakai yang bergantung di rak? Tentu saja tidak, of course not. When you make no conscious effort to keep it organized, saat Anda tidak membuat suatu usaha secara sadar untuk membuatnya tetap rapi, the closet becomes cluttered and stuffed with clothes you rarely wear. Ya, jadi lemari pakaiannya itu menjadi sangat berantakan ya, dan juga ditumpuk dengan pakaian-pakaian yang clothes you jarang Anda pakai. Every so often it gets so out of control. Ya, dan akan sering sekali dia di luar kendali Anda. You try and purge the closet ya. Jadi Anda akan sering sekali ya, every so often lemari Anda itu akan seperti di luar kendali Anda ya. Dan Anda coba untuk purge, memaksa ya, the closet. But unless you have a discipline system
Tetapi kecuali Anda memiliki sebuah sistem yang disiplin, you will either end up with as many clothes as you started with. Okay. Mana ya? Okay. But unless, tetapi kecuali Anda memiliki suatu sistem yang disiplin, okay? Unless you have a discipline system, you'll either end up with as many clothes. You'll either end up with as many clothes as you start with, because Anda halo Ko Santo. You can because you can't decide. You'll end up with as many clothes as you started. Anda mungkin akan berakhir memiliki banyak sekali pakaian, sama seperti yang Anda mulai. Very good, thank you. Because you can't decide which to give away, karena Anda tidak bisa memutuskan mana pakaian yang harus Anda untuk to give away means untuk dikeluarkan, untuk dikeluarkan dari lemari pakaian Anda ya. End up with regrets, berakhir dengan penyesalan, because you accidentally give away clothes you do wear, karena Anda secara tidak sengaja itu memberikan atau menyampingkan ya pakaian yang Anda sesungguhnya akan pakai dan yang Anda ingin simpan and they want to keep, or end up with pile of clothes, atau Anda mungkin akan berakhir dengan tumpukan pakaian yang you don't want to keep, yang Anda tidak inginkan. Tapi Anda sebenarnya but never actually get rid of. Anda sebenarnya tidak pernah menyingkirkan mereka, because you are not quite sure, karena Anda tidak begitu yakin where to take them, kemana Anda harus menyimpan mereka, or what to do with them, atau apa yang harus Anda lakukan dengan pakaian-pakaian tersebut. Thank you Ko for the likes. In the same way that our closet get cluttered as clothes we never wear accumulate. Ya, jadi sama halnya seperti pakaian-pakaian kita yang bisa tidak menjadi rapi ya, yang bisa berantakan di lemari pakaian kita karena kita tidak pernah pakai ya dan terus tertumpuk. So do our life get cluttered as well-intended commitments and activities we have said yes to pile up. Begitu juga dengan kehidupan kita, so do our life ya, begitu juga dengan kehidupan kita get cluttered as well-intended commitment ya. Jadi menjadi berantakan dikarenakan keinginan-keinginan baik kita dan komitmen-komitmen kita serta aktivitas-aktivitas ya yang sudah kita katakan iya untuk dilakukan we have said yes, itu pile up. Jadi dia mulai menumpuk ya, karena kita cuma bilang yes tapi kita nggak lakukan. Most of this, kebanyakan dari hal ini most of these most of these efforts didn't come with an expiration date ya. Jadi kebanyakan dari hal-hal seperti ini dia itu tidak memiliki tanggal kadaluarsanya ya. Unless, jadi yang berarti dia nggak akan ada akhirnya gitu guys. Unless we have a system for purging them. Kecuali kita memiliki suatu sistem untuk menghentikannya. Once we adopt, they live on it perpetuity ya. Jadi saat kita mulai mengadopsi sistem yang baru itu, maka sistem itu akan tumbuh ya. Here's
here is how, ini bagaimana an essentialist, ya, seorang dengan how to say, seorang esensialis, ya, seorang yang memegang paham esensialisme would approach the clothes. Dia akan mendekati lemari yang berantakan tadi. Pertama yang dilakukan, the first thing is explore and evaluate, ya. Jadi pertama dilakukan adalah explore and evaluate, ya. Yang pertama dilakukan adalah explore and evaluate, ya. Jadi di explore dulu, di explore, you guys know that. Kemudian kita dinilai, ya, memberikan penilaiannya, diselidiki dan diamati, ya, diamati dan juga dinilai. Instead of asking, is there chance I will wear this someday in the future? Ya. Jadi daripada kita bertanya, apakah ada kesempatan suatu saat saya akan memakai pakaian ini di masa depan? You ask more discipline, tough question. Anda bertanya suatu pertanyaan yang lebih disiplin, yang lebih sulit, ya. Do I love this? Apakah saya menyukai ini? And do I look great in it? Apakah saya terlihat sangat tampan atau sangat cantik menggunakan pakaian ini? And do I wear this often? Apakah saya mengenakan ini dengan apakah saya sering menggunakan baju yang ini? If the answer is no, then you know it's a candidate for elimination. Bila jawabannya adalah tidak, thank you for the likes. Terima kasih buat likes-nya Kak Titin. If the answer is no, jika jawabannya ada tidak, then you know it is candidate for elimination. Maka Anda tahu bahwa itu adalah salah satu calon yang perlu Anda eliminasi. In your personal or professional life, di kehidupan pribadi atau kehidupan profesional Anda, the equivalent of asking yourself hal yang sama, ya, dengan hal yang sama terkait menanyakan diri Anda, asking yourself which clothes you love, is asking yourself pakaian mana yang Anda suka, adalah dengan menanyakan will this activity or effort, apakah aktivitas ini atau usaha ini make the highest possible contribution toward my goal, memberikan kontribusi paling besar, ya, atau paling tinggi terhadap tujuan saya. Part 1 of this book will help you figure out what those activities are. Ya, bagian pertama dari buku ini akan membantu Anda untuk to figure out, means untuk mencari tahu, ya, what those activities are, ya, apa aktivitas-aktivitas tersebut. Number 2, eliminate, ya, eliminate. Yang kedua yang harus dilakukan adalah eliminate atau menghilangkan, menghapus, membuang. Let's say you have your clothes divided into piles of. Mari kita andaikan bahwa pakaian-pakaian Anda itu dibagi menjadi tumpukan-tumpukan, must keep, harus disimpan, and probably should get rid of, kemungkinan harus dibuang. But are you really ready to stuff the probably should get rid of pile? Tapi apakah Anda benar-benar siap untuk memasukkan tumpukan kemungkinan harus dibuang ke dalam tas dan membuangnya, and sum it off? After all, there is still a feeling of sunk cost bias, ya. Di atas semuanya itu kita pasti ada, ya, perasaan bahwa wah, perusahaan membuang-buang biaya, ya. Studies have found that we tend to value things we already own
ada suatu penelitian ya menemukan bahwa kita cenderung ya, kita cenderung ya, kita cenderung value things we already own. Kita cenderung untuk menghargai ya, untuk memberi penghargaan to value things we already own terhadap hal-hal yang sudah kita miliki lebih tinggi, more highly than they are worth. Lebih tinggi dibanding nilai mereka yang sesungguhnya. And thus that we find them more difficult to get rid of. Dan itu mengapa kita terkadang kesulitan untuk membuangnya. If you're not quite there, jika Anda belum pernah di posisi tersebut, ask the killer question. Tanyakan pertanyaan membunuh ini. If I didn't already own this, kalau saya misalnya belum memiliki ini, how much would I spend to buy it? Berapa banyak uang yang akan saya habiskan untuk membeli ini? This usually does the trick. Ini biasanya akan cukup ya, akan cukup untuk mengelabui trik pikiran kita yang sebelumnya tadi ya. In the other words, dengan kata lain, it is not enough to simply determine. Jadi dengan kata lain tidak cukup hanya dengan menentukan which activities and effort don't make the highest possible contribution ya. Jadi tidak cukup, it's not enough to simply determine ya. Tidak cukup hanya dengan kita menentukan aktivitas mana atau usaha mana yang don't make the highest possible contribution. Tidak membawa kontribusi paling besar atau paling tinggi ya. You still have to actively eliminate those and do not. You still have to actively eliminate those that do not. Ya, jadi Anda tetap harus secara aktif ya, secara sadar menghapus hal-hal yang tidak membawa kontribusi dalam kehidupan Anda. Part 2 of this book will show you how to eliminate the non-essential. Bagian kedua dari buku ini akan memberitahukan kepada Anda bagaimana untuk menghapus ya hal-hal yang tidak penting. And not only that, dan tidak hanya itu, how to do it in a way that, tetapi juga bagaimana cara melakukannya that garners your respect from college bosses, clients and peers. In a way, dengan cara yang kita tetap ya dihargai oleh teman-teman, bos, klien ataupun sesama kita ya, peers. Number 3, nomor yang ketiga di sini disebut execute ya. Nah, di bagian execute ya, execute. Oke, di bagian execute, di bagian execute, if you want your closet to stay tidy, you need jika Anda menginginkan agar lemari Anda untuk terus rapi, you need a regular routine for organizing it. Anda perlu satu rutinitas ya yang teratur untuk mengatur lemari Anda. You need one large bag for items you need to throw away. Anda membutuhkan suatu tas besar untuk hal-hal yang Anda akan buang, dan a very small pile, dan juga sebuah tumpukan yang kecil for items you wanna keep, untuk benda-benda yang ingin Anda simpan. You need to know the drop off location. Anda perlu mengetahui di mana ya. You need to know the drop off location. Anda perlu mengetahui tempat pembuangan tersebut ya. Ya, Anda perlu mengetahui tempat pembuangan tersebut, and hours of your local thrift store, dan juga jam di jam operasional dari toko
barang thrift ya, atau toko barang second hand bekas. You need to have a schedule time to go there. Anda perlu waktu yang teratur ya, untuk pergi ke sana. In other words, dengan kata lain, once you have figure out which activities, saat Anda sudah memutuskan aktivitas yang mana and efforts, usaha atau aktivitas yang mana to keep, untuk diteruskan, the one that make you highest level of contribution. Aktivitas ataupun usaha ya, the ones yang membuat Anda yang membuat kontribusi yang paling tinggi ya bagi Anda. You need a system. Anda perlu sebuah sistem to make executing your intention, untuk membuat pelaksanaan dari keinginan Anda as effortless as possible, menjadi semudah mungkin ya. In this book, you learn to create a process. Dalam buku ini, Anda akan belajar to create, menciptakan sebuah proses that makes getting the essential, yang menjadikan kita melakukan hal-hal penting as effortless as possible ya, menjadi begitu mudah ya, atau semudah mungkin. Next, of course, tentu saja, our life aren't static like the clothes in our closet. Tentu saja hidup kita itu tidak statik seperti pakaian-pakaian dalam lemari pakaian. Our clothes stay where they once we leave them in the morning. Ya, jadi pakaian-pakaian kita itu tetap di tempat di mana kita tinggalkan ya mereka di pagi hari. Unless we have teenagers, kecuali ada anak remaja. But in the closet of our life, tetapi dalam lemari kehidupan kita, new clothes, ya pakaian yang baru, atau new demands on our time, ya permintaan yang baru terhadap waktu kita, are coming at us constantly. Secara terus-menerus itu datang kepada kita. Imagine if every time you open the doors, bayangkan jika setiap saat Anda membuka pintu lemari Anda, you found that people had been shoving their clothes in there. Anda menemukan bahwa ada orang-orang yang sudah memasukkan pakaian mereka di sana juga. Jika every day you clean it out, jika setiap hari Anda membersihkannya, in the morning, ya, di pagi hari, and then by the afternoon, dan kemudian di sore hari, found it already stuffed to the brim, Anda menemukan bahwa dia sudah penuh sesak lagi. Unfortunately, sayang sekali, most of our life are much like this ya. Kebanyakan dari kehidupan kita itu juga sama seperti ini. How many times have you started your work day? Berapa kali Anda Berapa kali di mana tadi ya? Wait, aku jadi I'm kinda lost. How many times have you started your work day with a schedule? Sudah berapa kali Anda memulai ya hari kerja Anda dengan sebuah schedule? And by 10 a.m. dan pada pukul 10 pagi, you have already completed off track or behind. Dan pada pukul 10 Anda sudah menyelesaikan segala sesuatu. Atau how many times have you written? Sudah berapa kali Anda menulis ya to-do list atau hal-hal yang perlu Anda lakukan in the morning, di pagi hari,
but then found that by 5 p.m. tetapi Anda menemukan bahwa sudah jam 5 and the list was even longer, ya. Sudah jam 5 tetapi daftar yang perlu dilakukannya bahkan masih panjang, ya, masih lebih panjang. How many times have you looked forward to a quiet weekend at home? Sudah berapa kali Anda selalu menantikan akhir pekan yang tenang di rumah Anda with the family, dengan keluarga Anda, and then found that, dan kemudian Anda menemukan bahwa by Saturday morning, pada hari Sabtu pagi, you were inundated with errands and play dates and unforeseen calamities, ya. Anda ternyata ada hal-hal yang perlu Anda lakukan, ya, atau hal-hal yang tidak terduga yang harus dilakukan. But here's the good news, there is a way out, ya. Tapi ini ada suatu kabar yang begitu gembira, ya. Ada jalan keluar untuk hal tersebut. Next, essentialism is about creating a system. Esensialisme ini dia berkaitan dengan menciptakan suatu sistem for handling the closet of our life, untuk mengatur lemari kehidupan kita. This is not a process you undertake once in a year. Ini bukanlah suatu proses yang Anda jalani sekali dalam setahun, once in a month, sekali dalam sebulan, or once a week, atau sekali dalam seminggu, ya. Like organizing your closet, sama seperti Anda mengatur, ya, atau sama seperti Anda mengatur lemari pakaian Anda. It is a discipline you apply each and every time. Ini adalah disiplin yang perlu Anda lakukan setiap waktu you are faced with a decision about, setiap kali Anda dihadapkan dengan keputusan tentang whether to say yes or whether to politely decline. Apakah Anda harus secara sopan mengatakan ya atau Anda harus secara sopan menolak? It's a method for making the tough. Sebuah metode untuk membuat the tough trade-off, ya, pertukaran yang keras atau yang, ya, sulit between lots of good things, di antara hal-hal yang begitu bagus, dengan a few really great things, beberapa hal yang amat baik. It's about learning how to do less. Ini terkait dengan belajar bagaimana untuk melakukan lebih sedikit, but better, tetapi lebih baik, so you can achieve the highest possible return, sehingga Anda bisa mencapai hasil yang paling tinggi, ya, on every precious moment of your life, di setiap kesempatan dalam kehidupan Anda. This book will show you how to live. Buku ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana untuk hidup, ya, bagaimana untuk hidup a life true to yourself, jujur kepada diri Anda sendiri, ya. Not the life other expect from you. Bukan kita hidup bukannya hidup atas apa yang orang-orang inginkan untuk kita lakukan. It will teach you a method. Ini akan mengajarkan Anda sebuah metode, ya, for being more efficient, untuk menjadi lebih efisien, and productive, lebih produktif, lebih efektif in both personal and professional roles, di alam personal pribadi maupun di pekerjaan Anda. It will teach you a systematic way. Hal ini akan mengajarkan Anda suatu cara yang secara sistematis atau berurutannya, to discern what is important, untuk membedakannya, to discern what is important, apa yang penting, eliminate what is not, hapus, ya, atau buang, ya, hal-hal yang tidak penting, and make doing the essentials as effortless as possible, dan
membuat kita untuk melakukan hal-hal yang penting itu dengan semudah mungkin. In short, it will teach you how to apply the discipline. Singkatnya, ini akan mengajarkan Anda untuk mengaplikasikannya atau melakukan ilmu pengejaran akan hal yang lebih sedikit terhadap setiap area kehidupan Anda. Inilah bagaimana caranya ya. Roadmap. Ya. Pertama kita akan lihat roadmapnya dulu ya. Peta jalannya ya. Okay. The roadmap. Oh, wait. Okay. There are 4 parts of the book. Ada 4 bagian dari buku ini. The first outlines the core mindset of the essentialist. Yang pertama, the first outlines means menggaris besarkan ya. Yang pertama ini dia menekankan kepada pola pikir inti dari seorang essentialist. The next three, 3 bab selanjutnya ya. The next 3 turn the mindset into a systematic process. Jadi mengubah pola pikir tersebut menjadi suatu proses sistematis untuk discipline pursuit of less, untuk pengejaran akan sesuatu yang lebih sedikit, akan pengejaran gagasan sesuatu yang lebih sedikit. One you can use in any situation or endeavor you encounter, yang dapat Anda pakai pada situasi ataupun pekerjaan apapun yang Anda temui. A description of each part, setiap penjelasan dari setiap bagian dari buku ini seperti yang di bawah. Essence itu berarti ini ya. Essence bagian ini ya, sarinya, inti sarinya ya. What is the core mindset of an essentialist? Apa sih pola pikir utama dari seorang essentialist? This part of the book outlines the 3 realities ya. Bagian ini di buku ini ya. Bagian pada buku ini ya. Bagian ini di buku ini dia outlines, menggambarkan ya, menjelaskan ada 3 realitas ya, without which essentialist thinking will be neither relevant or possible. Tanpa realitas ini, pemikiran seorang essentialist itu will be neither relevant or possible, tidak akan menjadi relevan atau mungkin. One chapter is devoted to each of these intent ya. Jadi satu bab itu devoted mean like devoted. Jadi satu bab ini dia secara membahas secara utuh ya, to each of these intent ya, membahas secara utuh hal-hal berikut secara bergantian. Yang pertama about individual choice. Yang pertama terkait pilihan setiap individu. We can choose how to spend our energy and time. Kita dapat memilih bagaimana kita menghabiskan waktu dan juga energi kita. Without choice, tanpa pilihan, there is no point in talking about trade-off. Tidak ada gunanya kita berbicara tentang pertukaran. The prevalence of noises ya. Almost everything is noise ya. Hampir segala sesuatu itu adalah bunyi atau suara. And very few things are exceptionally valuable. Dan hanya beberapa hal saja yang sangat amat berharga. This is the justification for taking time to figure out ya,
Ini adalah pembenaran dari kita mengambil waktu untuk memikirkannya, to figure out, memikirkan what is most important, apa yang paling penting. Because some things are so much more important, karena beberapa hal itu jauh lebih penting. The effort in finding those things is worth it. Ya, jadi usaha yang kita taruh untuk menemukannya, hal-hal tersebut itu pasti sangat berarti ya. Next, the reality of trade-offs ya. Jadi realitas pertukaran. We can't have it all or do it all. Kita nggak bisa melakukan semuanya atau kita nggak bisa memiliki semuanya. If we could, kalau kita bisa, there will be no reason to evaluate or eliminate option. Kalau kita bisa, tidak perlu lagi ada alasan untuk, no reason ya, tak ada alasan untuk menilai atau menghapus pilihan-pilihan yang ada. Once we accept the reality, saat kita menerima realitas of trade-off, we stop asking. Saat kita memahami realitas dari pertukaran, kita berhenti bertanya, how can I make it all work? Bagaimana saya bisa membuat segala sesuatu ini terjadi? And start asking more honest question. Dan kita mulai bertanya satu pertanyaan yang lebih jujur. Which problem do I want to solve? Masalah yang mana yang ingin saya selesaikan ya? Only when we understand. Thank you Bapak Masong. Only when we understand these realities can we begin to think like an essentialist. Hanya saat kita memahami ya realitas ini ya, can we begin to think, kita dapat mulai untuk berpikir seperti seorang esensialis ya. Indeed, once we fully accept and understand them ya, jadi sesungguhnya saat kita sudah menerima dan memahami seutuhnya, much of the method in the coming section, banyak dari metode-metode di bagian buku ini selanjutnya becomes natural and instinctive. Jadi dia menjadi lebih natural dan instinktif ya. The method consists of the following 3 simple steps. Metode tersebut terdiri dari 3 langkah sederhana sebagai berikut. Step 1 is explore. Langkah pertama adalah kita explore ya. Kita telusuri. Discerning the trivial many from the vital few ya. Jadi kita membedakan hal-hal sepele yang begitu banyak dari hal-hal penting yang hanya beberapa saja. One paradox of essentialism is, satu paradok dari esensialisme adalah that essentialists actually explore more options than their non-essentialist counterparts. Ya, bahwa orang-orang dengan pola pikir esensialis itu sebenarnya mereka menelusuri lebih banyak pilihan dibanding orang-orang yang non-essentialist ya. Counterparts mean teman-temannya dibanding teman-teman mereka yang non-essentialist. Whereas non-essentialist commit to everything. Apakah seorang non-essentialist ini dia berkomitmen pada segala sesuatu, or virtually everything without actually exploring, atau segala sesuatu secara virtual tanpa sebenarnya mereka itu menelusuri ya. Essentialists systematically explore and evaluate ya. Seorang essentialist itu dia secara sistematis dia menelusuri dan menilai a broad set of option ya. A broad set of option ya. Menilai pilihan-pilihan yang luas before committing to any, sebelum berkomitmen terhadap sesuatu. Because they will commit and go big. Karena mereka akan berkomitmen dan akan go big ya, menjadi besar on one of 2 ideas or activities, dalam 1 atau 2 ide atau aktivitas. They deliberately explore more option at first. Mereka secara ini ya, menelusuri lebih banyak pilihan pada awalnya to ensure they pick the right one later, untuk memastikan bahwa mereka memilih yang benar
nantinya ya. Di sini ada gambar, ini tengah is highest point of frustration. Ini highest point of frustration di sini. Everything, segala sesuatu. Apa? Popular. Kenapa? Why? Now. Kapan? When? Oke. Nah, kalau tadi highest point of frustration ya, poin tertinggi dari frustrasi ya, atau dari depresi ya, sikap depresi. Ini yang kita lihat ini adalah highest point of contribution ya. Jadi poin tertinggi dari kontribusi. Ini ada right things, hal yang tepat, apa? Right reason, alasan yang benar, and the right time, dan waktu yang tepat ya. By applying tougher criteria, dengan kita menggunakan kriteria yang lebih sulit, we can tap into our brain sophisticated search engine. Ya, kita bisa masuk ke dalam kemampuan otak kita yang begitu luar biasa ya, terkait mesin pencari ya. If we search for a good opportunity, jika kita mencari kesempatan yang baik, then we will find scores of pages. Maka kita akan menemukan halaman-halaman for us to think about and walk through ya. Maka kita akan menemukan berbagai halaman untuk kita pikirkan dan kita pelajari ya. Instead, we can conduct an advanced search. Kita dapat melaksanakan an advanced search ya, pencarian yang lebih mutakhir, and ask 3 questions, dan menanyakan 3 pertanyaan berikut. What do I feel deeply inspired by? Apa yang membuat saya begitu terinspirasi? What am I particularly talented at? Apa talenta khusus saya? And what meets a significant needs in the world? Dan apa yang memenuhi kebutuhan yang paling penting di dunia ini? Okay. Naturally, there won't be as many pages to view. Secara alami, tidak begitu banyak halaman yang tersedia untuk kita telusuri. But this is the point of the exercise. Tapi ini adalah inti dari latihan ini. We are not looking for a plethora of good things to do. Kita tidak sedang melihat untuk sesuatu plethora ya, akan hal baik untuk kita lakukan. We are looking for our highest level of contribution. Kita sedang mencari level kontribusi tertinggi kita. The right thing, yang adalah hal yang benar. The right way, dengan cara yang benar. At the right time, pada waktu yang tepat. Essentially spend as much time as possible exploring. Seorang essentialist dia menghabiskan begitu banyak seorang esensialis menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk menelusuri, mendengarkan, listening, debating, berdebat, questioning, menanyakan, and thinking, dan juga untuk berpikir. But the exploration is not an end in itself. Tapi penelusuran mereka itu bukan berakhir di situ. The purpose of the exploration, tujuan dari penelusuran itu adalah is to discern the vital few from the trivial many ya. Jadi untuk membedakannya, to discern the vital few from the trivial many ya. The vital few, hal-hal yang beberapa hal vital yang sangat penting dari hal-hal yang sepele yang begitu banyak ada dalam kehidupan ya. Step 2, langkah kedua di sini is say eliminate ya. Hapus, hilangkan, buang. Oke.
Okay. Okay. Cutting out the trivial many, ya. Jadi kita menghapus ya atau menyingkirkan hal-hal sepele yang begitu banyak ya. Many of us say yes to things. Banyak dari kita yang mengatakan ya kepada hal-hal, begitu banyak hal, because we are eager to please, karena kita begitu senang untuk menyenangkan and make a difference, dan membuat suatu perbedaan. Yet the key to making our highest contribution, tetapi kunci untuk membuat kontribusi tertinggi kita, maybe be saying no. Tapi kunci untuk kontribusi, tetapi kunci untuk membuat kontribusi tertinggi kita ada pada saat kita mengatakan no atau tidak. As Peter Drucker said, sama seperti yang dikatakan oleh si Peter Drucker ini ya, people are effective because they say no, because they say yes, this isn't for me. People are effective because they say no. Orang menjadi efektif karena mereka mengatakan tidak. Karena mereka mengatakan this isn't for me. Ini bukan untuk saya. To eliminate non-essentials means saying no to someone. Menghapus hal-hal yang tidak penting ya, atau menghilangkan hal-hal yang non-essential, yang tidak penting, berarti mengatakan tidak kepada seseorang. Often it means pushing against social expectation. Ya, terkadang itu berarti it means pushing against ya, kita menolak ekspektasi sosial yang ada dalam hidup kita. To do it well, takes courage and compassion ya. Untuk melakukannya dengan baik itu membutuhkan keberanian dan juga belas kasih. So eliminating the non-essential isn't just about mental discipline ya. Jadi menghapus ya atau menghilangkan hal-hal yang mengesampingkan hal-hal yang tidak penting atau non-esensial tidak hanya sebatas disiplin mental. It is about the emotional discipline. Hal ini mengenai disiplin emosional necessary to say no to social pressure. Hal ini mengenai disiplin emosional yang diperlukan untuk mengatakan tidak pada tekanan sosial. In this section of book, pada bagian buku ini, we will address this challenging dynamic ya. Kita akan mengurai dinamika yang menantang ini. Given the reality of trade-off, terkait realitas pertukaran atau trade-off, we can choose to do everything. Kita tidak bisa memilih untuk melakukan segala sesuatu. The real question is not how we can do it all. Pertanyaan yang sesungguhnya bukan bagaimana kita dapat melakukan semuanya itu. It is who will get to choose. Melainkan siapa yang dapat memilih what we do and don't do. Apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Remember, ingat, when we forfeit our right to choose, saat kita meninggalkan hak kita untuk memilih, someone else will choose for us. Seseorang yang lain akan memilih untuk kita. So we can either deliberately choose. Jadi kita bisa memilih secara tegas what not to do, apa yang tidak harus kita lakukan,
atau or allow ourselves to be pulled in direction, atau membiarkan diri kita ditarik ke arah we don't want to go, ya, ke arah kita tidak ingin pergi. This section offers a method. Bagian ini memberikan ya sebuah metode for eliminating the non-essential, untuk menghapus ya hal-hal yang tidak penting. Thus earning us the time necessary, ya. Thus earning us the time necessary to achieve what is essential. Sehingga pada akhirnya memberikan kita waktu yang penting untuk mencapai hal-hal yang penting. Only then, hanya dengan demikian, can we build a platform to make execution as effortless as possible. Hanya dengan demikian kita bisa membangun suatu platform untuk membuat eksekusi ya menjadi sangat mudah, semudah mungkin. The subject of the step 3, yang merupakan subjek ya atau inti pembicaraan dari langkah ketiga. Execute. Langkah ketiga ini dia execute ya. Oke. 4 halaman lagi ya. 4 more pages. Oke. Yang ketiga kita execute ya atau pelaksanaan. Removing obstacles ya. Menghilangkan tantangan-tantangan and making execution effortless, dan membuat pelaksanaan begitu mudah. Whether our goal is to complete a project at work, apakah tujuan kita adalah untuk menyelesaikan suatu proyek di pekerjaan kita, reach the next step in our career, mencapai step berikutnya dalam karir kita, or plan a birthday party for our spouse, atau hanya sebatas merencanakan pesta ulang tahun untuk pasangan kita. We tend to think of the process of execution as, kita cenderung untuk memikirkan bahwa proses dari eksekusi atau melakukannya itu as something hard and full of friction, sesuatu yang begitu sulit dan penuh dengan perpecahan ya, perlawanan. Something we need to force to make happen, sesuatu yang perlu kita paksa agar bisa terjadi. But the essentialist approach is different. Tetapi orang dengan paham esensialis memiliki pendekatan yang berbeda. Instead of forcing execution, daripada memaksa pelaksanaan, essentialists invest and making the execution invest the time they have saved. Ya, jadi orang dengan paham esensialisme ini mereka menginvestasikan waktu yang sudah mereka simpan into creating a system untuk menciptakan suatu sistem for removing obstacles, untuk menghapus segala tantangan, and making execution as easy as possible, dan membuat pelaksanaan itu menjadi semudah mungkin. These 3 elements, 3 elements ini, explore, selidiki, eliminate, ya, singkirkan, execute, laksanakan, are not separate even as much as a cyclic process, ya. Dia bukanlah suatu event, ya. Dia bukanlah suatu event, suatu bagian yang terpisah seperti sebuah proses siklus, ya, siklus. And when we apply them consistently, dan saat kita menerapkannya secara konsisten, we are able to reap greater and greater benefit. Kita akan sanggup untuk menuai hasil keuntungan yang lebih besar dan lebih besar. Okay. Oops.
Okay. Next. An idea whose time has come. Suatu gagasan waktu siapa yang telah tiba. As a quote attribute to Victor Hugo. Sama seperti suatu kutipan untuk Victor Hugo, seorang dramatis asal Prancis, seorang novelis asal Prancis, mengatakan, "Nothing is more powerful than idea whose time has come." Tidak ada yang lebih berkuasa atau tidak ada yang lebih kuat daripada ide atau gagasan yang waktunya telah tiba. Less but better, lebih sedikit tapi lebih baik, is a principle whose time has come, adalah suatu prinsip yang waktunya telah tiba. Everything changes when we give ourselves permission. Segala sesuatu berubah saat kita memberikan diri kita izin to be more selective in what we choose to do. Untuk menjadi lebih selektif, lebih pemilih dalam hal apa yang kita pilih untuk kita lakukan. At once, pada suatu saat, we hold the key to unlock. Kita memegang kunci untuk membuka the next level of achievement in our life. Ya. We hold the key to unlock, ya. Kita memegang kunci untuk membuka level, the next level of achievement, ya. Level berikutnya dari pencapaian dalam kehidupan kita. There is tremendous freedom in learning. Ada suatu kebebasan yang begitu luar biasa in learning that we can eliminate the non-essentials. Dalam kita mempelajari bahwa kita bisa menghapus hal-hal yang tidak penting. That we are no longer controlled, bahwa kita tidak lagi dikontrol by other people agendas, oleh agenda atau rencana orang lain, and that we get to choose, dan bahwa kita bisa memilih. With that invincible power, dengan kekuatan yang seperti itu, we can discover our highest point of contribution. Kita dapat menemukan poin tertinggi dari kontribusi kita. Not just to our life or career, tidak hanya untuk hidup atau karir kita, but to the world, tetapi untuk dunia ini. What if school eliminated busy work and replace it with important projects? Bagaimana jika sekolah menghapus pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan dan menggantinya dengan important project, ya, proyek-proyek yang penting that make a difference to the whole community, yang membawa sebuah perbedaan ke komunitas tersebut. What if all students had time to think? Bagaimana jika semua siswa, semua murid memiliki waktu untuk to think, untuk berpikir about the highest contribution, terkait kontribusi terbesar mereka to the future, terhadap masa depan mereka, so that when they left high school, sehingga pada saat mereka meninggalkan sekolah menengah atas, they were not just starting on the race to nowhere. Mereka tidak hanya sebatas melanjutkan suatu perlombaan menuju yang tiada tujuan. What if business eliminated meaningless meetings? Bagaimana jika bisnis-bisnis itu menghapus pertemuan-pertemuan yang tidak penting and replace them with space for people to think, dan menggantinya dengan ruang agar orang itu untuk berpikir and work for their most important project, berpikir dan bekerja untuk proyek-proyek mereka yang penting. What if employees push back against time-wasting email? Bagaimana jika para pegawai itu menolak, ya, terhadap email-email yang menghabiskan waktu, ya, purposeless project, proyek-proyek yang tak bertujuan, and unproductive meetings, dan juga meeting-meeting yang tidak produktif, so they could be utilized, sehingga mereka bisa dipergunakan
at the highest level of contribution, pada level kontribusi tertinggi mereka untuk perusahaan dan kepada karir mereka. What if society stop telling us? Bagaimana jika masyarakat berhenti untuk mendikte kita apa yang harus kita beli, ya? What to buy, us to buy more stuff instead allow us, dan sebaliknya membiarkan kita to create more space to breathe and think. Membiarkan kita untuk menciptakan lebih banyak ruang untuk bernapas dan berpikir. What if society encourage us to reject? Bagaimana jika masyarakat sebenarnya menguatkan kita, ya? Atau encourage is menguatkan atau mendukung kita, ya? Mendukung kita to reject what has been accurately described as doing things we detest. Masyarakat menguatkan kita untuk menolak, ya, apa yang sudah secara tepat digambarkan sebagai melakukan hal-hal yang kita benci. To buy things we don't need, untuk membeli hal-hal yang tidak kita butuhkan, with money we don't have, dengan uang yang tidak kita punya. To impress people we don't like, untuk mengesankan, membuat orang-orang yang tidak kita suka terkesan. What if we stop being oversold the value? Bagaimana jika kita berhenti untuk terlalu menjual nilai-nilai dari having more and being undersold? Bagaimana jika kita berhenti untuk terlalu menjual nilai dari memiliki lebih dan terlalu tidak menghargai nilai-nilai dari memiliki lebih sedikit? What if we stop celebrating being busy? Bagaimana jika kita berhenti merayakan menjadi sangat sibuk as a measurement of importance, sebagai ukuran dari penting atau tidaknya seseorang? What if instead we celebrate? Bagaimana jika sebaliknya kita merayakan how much time we have spent listening, seberapa banyak waktu kita habiskan untuk mendengarkan, pondering, berpikir, meditating, bermeditasi, and enjoying time with the most important people in our life, dan menikmati waktu dengan orang-orang yang paling penting dalam hidup kita. What if the whole world? Bagaimana jika seluruh dunia ini, ya, seluruh dunia ini berpindah from the undisciplined pursuit of more, dari pengejaran akan hal-hal yang lebih banyak, ya, to the disciplined pursuit of less, ke pengejarannya, paham akan pengejaran akan sesuatu yang lebih sedikit, hanya lebih baik, tetapi lebih baik. I have a vision of people everywhere. Saya memiliki suatu visi, ya. Saya memiliki sebuah visi of people everywhere having the courage to live a life. Saya memiliki suatu visi di mana setiap orang dimanapun memiliki keberanian untuk hidup, ya, true to themselves, jujur pada diri mereka sendiri, instead of life others expect them, daripada untuk hidup kehidupan yang orang lain harap mereka untuk lakukan. I have a vision of everyone. Saya memiliki visi untuk setiap orang, anak-anak, students, murid-murid, mothers, ibu-ibu, fathers, ayah-ayah, employees, para pekerja, managers, para manager, executive, para eksekutif, world leaders, pemimpin dunia, learning to better tap into more of their intelligence, belajar untuk lebih lagi masuk ke dalam kecerdasan mereka, capability, kemampuan, resourcefulness, ya, sumber daya, and initiative, dan juga inisiatif to live more meaningful life, untuk untuk memiliki hidup yang lebih berarti. I have a vision of all these people
Saya memiliki visi ya, pandangan akan semua all of these people ya, terhadap semua orang ini, courageously doing, secara berani ya, melakukan what they came here on this earth to do, secara berani melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan di dunia ini ya, alasan mereka dilahirkan di dunia ini. I have a vision of starting a conversation that becomes a movement. Saya memiliki suatu visi untuk memulai suatu percakapan yang menjadi sebuah pergerakan massal. To harness the courage we need to get out on the right path. Untuk kita agar bisa merawat ya, atau menghasilkan keberanian seperti itu, kita perlu untuk berada di jalan yang benar. It pays to reflect on how short life really is. Hal ini menunjukkan kepada kita gambaran bagaimana hidup itu begitu singkat, and what we want to accomplish in little time we have left. Dan apa yang benar-benar kita ingin capai di waktu yang singkat yang kita miliki. As Pope Mary Oliver Word, sama seperti yang ditulis oleh seorang penyair bernama Mary Oliver. Tell me, what is it you plan to do? Katakan padaku, apa yang kamu rencanakan untuk lakukan with your one wild and precious life, dengan hidup Anda yang liar dan begitu berharga ini, dengan hidup Anda yang hanya satu, liar dan begitu berharga ini. Okay, next. Udah selesai. I challenge you to pause more to ask yourself that question. Saya menantang Anda ya. Saya menantang Anda untuk berhenti sejenak ya, untuk berhenti lebih lagi untuk menanyakan pertanyaan tersebut kepada diri Anda. I challenge you here and now. Saya menantang Anda sekarang, di sini dan sekarang juga, to make a commitment to make room to enjoy the essential. Untuk membuat komitmen ya, untuk membuat komitmen untuk menikmati hal-hal yang penting. Do you think for one second you will regret? Apakah Anda berpikir untuk satu detik saja Anda akan menyesali such a decision, keputusan seperti ini? Is it at all likely? Apakah ini seperti you will wake up one day and say, Anda akan bangun suatu saat dan mengatakan, I wish I had been less true to myself. Saya berharap saya seharusnya tidak sejujur itu. Saya berharap saya sedikit tidak jujur kepada diri saya, and had done all the non-essential things, dan melakukan hal-hal yang tidak penting yang orang lain ingin saya lakukan. I challenge you to let me help you. Saya tantang Anda untuk membiarkan saya membantu Anda to create a system untuk menciptakan sebuah sistem yang unfairly tips the scales ya, secara tidak adil ya, dalam tanda kutip, tips the scale in favor of essential few over the trivial many ya, yang menyentuh skala ya, terkait dengan hal-hal penting yang begitu sedikit dibanding dengan hal-hal sepele yang begitu banyak. I challenge you to invest in becoming more of an essentialist. Saya menantang Anda untuk menginvestasikan diri Anda menjadi lebih esensialis ya. This book is not about going back to some simple time. Buku ini tidak
buku ini tidak terkait kembali untuk ke suatu masa yang lebih sederhana. It is about eschewing, ya. It is about eschewing email, ya. Ini bagaimana kita mengatur email or disconnecting from the web, atau memutuskan hubungan dengan website, or living like a hermit, atau tinggal seperti seorang petapa. That will be the backwards movement. Itu akan menjadi suatu gerakan mundur. It is about applying the principles. Ini mengenai bagaimana kita menerapkan prinsip less but better, sedikit tapi lebih baik, terhadap how we live our life now and in the future, terhadap bagaimana kita hidup saat ini dan di masa yang akan datang. That is innovation. Itu merupakan sebuah inovasi. So my challenge to you is to be. Jadi tantangan saya untuk Anda adalah menjadi wiser than I was on that day of my daughter birth. Untuk menjadi lebih bijak daripada diri saya hari ini, untuk menjadi lebih bijak dibanding diri saya pada saat anak saya lahir. I have great confidence. Saya sangat percaya in the good that can come from such decision. Saya sangat percaya bahwa akan ada kebaikan yang datang dari keputusan tersebut. Just imagine what would happen to our world. Coba dibayangkan apa yang akan terjadi dalam dunia kita. If every person on the planet, jika setiap orang di planet ini eliminated one good, menghapus sesuatu yang baik tetapi non-essential activities, menghapus sesuatu yang baik, menghapus suatu aktivitas yang baik tetapi tidak penting, dan replace it with something truly essential, dan menggantikannya dengan sesuatu yang benar-benar penting. Yes, so now hopefully many. Bertahun-tahun dari sekarang, semoga saja banyak. When you are at the end of your life, saat Anda berada di akhir penghujung hidup Anda, you may still have regrets. Anda mungkin masih memiliki penyesalan. But seeking the way of the essentialist is unlikely to be one of them. Tetapi dengan mengejar jalan seorang essentialist, Anda kemungkinan tidak akan menjadi orang-orang yang menyesal itu. What would you trade then to be back here now for one chance? Apa yang akan Anda tukarkan nantinya agar Anda bisa kembali kepada saat sekarang ini, kepada kesempatan ini? To be true to yourself, untuk menjadi jujur kepada diri Anda sendiri. On that day, pada hari itu, what will you hope? Apa yang Anda harap you decide to do on this one, sudah Anda lakukan terhadap ide ini. If you're ready to look inside yourself, jika Anda siap untuk melihat ke dalam diri Anda for the answer to the question, untuk mencari jawab atas pertanyaan ini, then you're ready to set out, maka Anda siap untuk to set out, untuk memulai di jalan sang essentialist. Let us embark on it together. Mari kita memulainya bersama-sama. Essence. What is the core mindset of an essentialist? Ya. Jadi kita masuk ke chapter 2 ya. Oke, kita sampai cukup di sini hari ini aja. Kita lanjut lagi nanti besok ya. Thank you buat yang udah join live aku. Thank you yang udah kasih gift. Oke.
Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga bermanfaat.